فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, syarah terhadap hadis yang ke-24, hadis qudsi, yang belum setoran kemarin, setoran terlebih dahulu. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal.
Wahyu. Ayo, na'am. Ahsantum barakallahu fikum. Hadis pertama, bismillah. Ayo, bismillah. Pertama. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat Hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ayo, bismillah. Hadis pertama. Apa? Naam, Aslan, tafadhal. Karena hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ayo, bismillah. Wala sami'tu aw imra'atin hajara ilaih. Muttafaqun. Ayo, bismillah. Anil mu'minin Abi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih man kanat hijratuhu lidunyati wa imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Hadis yang ke-24 ada yang belum setaran? Yang antum sudah? Antum sudah? Aziz? Ayo. Antum belum? Ya, bismillah.
Mazhar dzalik ala afzar qalbi ya, faedah itu kullu wahidin masalah tahu idza usiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha paman aja apa paman aja ghairu dzalik salah. Nanti dilancarkan ya. Diulang-ulang barakallahu fiikum. Naam. Antum sudah, Yusuf? Sudah? Naam barakallahu fiikum. Abdullah? Husain? Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Summa qala fi khitami hadhil kalimati al-'azimah, itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam penutupan terhadap kalimat-kalimat yang sangat agung ini, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Perhatikan baik-baik ini. Wahai hamba-hambaku, hanya saja itu semuanya adalah amalan-amalan kalian. Aku hitung untuk kalian dan aku akan balasi secara sempurna untuk kalian. Ai laisa lakum illa a'malukum. Maksudnya apa? Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian. Jadi amalan kembali ke masing-masing. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama tadinu tudan. Sebagaimana dia berbuat, dia akan dibalasi. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiikum, innama hiya a'malukum allati ta'malunaha min khairin aw syarrin. Itu tadi adalah amalan kalian. Yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan berupa kebaikan ataupun kejelekan. Fallahu jalla wa ala la yu'adzibu ahadan ala ghairi amalihi abada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengadab seorang pun kecuali sesuai dengan amalannya. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak akan mengadab seorang pun selain amalan yang dia lakukan selama-lamanya. Maksudnya kalau amalan orang lain yang dibalasi. Jadi kalau amalan per individu yang dibalasi ya orang yang mengamalkannya. Fala yun'imullahu al-kafira wa yu'adzibul mu'mina. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat kepada orang kafir, tidak pula mengadab orang mukmin. Hada la yaliqu bihi subhanahu. Yang seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Bal yad'ul umura fi mawadhi'iha. Masyaallah. Bahkan Allah taala meletakkan semua perkara pada tempatnya. Namanya apa ini? Hikmah. Namanya al-hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang dikenal dengan Al-Hakim. Di dalam Al-Hakim terkandung apa? Terkandung sifat yaitu al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari hikmah apa? Az-zulm. Az-zulm itu lawan daripada al-hikmah. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita lihat, bal yad'ul umura fi mawadhi'iha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan semua perkara pada tempatnya.
yu'adzibul kafira wa yun'imul mu'min, mengadab orang kafir dan memberikan nikmat orang mukmin, fadlan minhu wa ihsanan wa adlan wa karaman minhu subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya apa? Merupakan bentuk karunia dan keutamaan dari Allah Ta'ala serta kebaikan dan keadilan dan juga kemuliaan, kedermawanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengadab seorang hamba itu bukan karena kezaliman, karena memang hamba tersebut berhak untuk diadab. Paham maksudnya ya? Kemudian ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba, itu merupakan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Karena kita semuanya masuk surga itu bukan semata-mata karena amalan itu. Bukan semata-mata amalan yang kita lakukan. Paham ya? Tapi apa? Karena karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yadkhul al-jannata ahadun minkum bi'amalihi wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, kata Rasulullah. Artinya apa? Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga dengan sebab semata-mata pengganti amalannya, bukan itu. Nah, kemudian sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta, tidak pula engkau wahai Rasulullah, kata Rasulullah, tidak pula aku, kata Rasulullah. Nah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Hanya saja Allah Ta'ala memberikan karunia kepadaku dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia-Nya. Maksudnya apa? Maksudnya yang membuat kita masuk surga itu semata-mata bukan karena amalan tadi, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang kita lakukan itu kan ada dua kemungkinan, ima diterima, ima ditolak, ya enggak? Jadi kita masuk surga kenapa tadi? Karena keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebabnya amalan. Ingat-ingat, karunia itu akan didapatkan kalau dia beramal. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu apa? Nah, kita semuanya dituntut untuk beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing kalian akan dipermudah sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Innama hiya a'malukum, hanya saja itu semuanya adalah amalan-amalan kalian. Fa hadza dalilun ala anna al-jazaa'a innama yakunu 'ala al-'amali la bin nasab wala bil jahi wala bil hasab. Perhatikan baik-baik ini. Ini menunjukkan bahwasannya balasan itu terjadi sesuai dengan amalannya, bukan karena garis keturunan. Perhatikan baik-baik, bukan karena garis keturunan, bukan karena kekerabatan, bukan karena jah kedudukan, bukan karena hasab dengan nasab hampir mirip ya, bukan karena apa? Bukan karena garis keturunan juga. Paham ya? Jadi yang membuat nanti selamat ataukah tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena garis keturunan, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena dia keturunan bangsawan misalkan, atau keturunan orang berdarah apa? Berdarah merah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berkulit putih, bermata biru, bukan itu. Paham ya? Tapi apa? Semata-mata nanti yang jadikan barometer ukuran di sisi Allah Ta'ala adalah ketakwaan. Ketakwaan, barakallahu fikum. Naam. Jadi balasan terhadap amalan bukan semata-mata karena yang beramal adalah orang dermawan atau orang bangsawan atau orang punya kedudukan ya, tapi karena ketakwaan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan ini, at-taqwa ini adalah barometer ukuran yang jadikan patokan, barakallahu fikum. Nah, untuk apa seseorang selamat ataukah tidak? Itu ukurannya apa, barakallahu fikum? Ukurannya ketakwaan tersebut. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, kita lihat di sini. Falaisa hunaka majalun tanalu bihi rahmatallahi illa al-amal alladzi ta'malu. Maka di sana tidak ada jalan, tidak ada celah yang bisa menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apa? Kecuali amalan yang apa? Yang diamalkan oleh hamba tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi amalan yang diamalkan itulah nanti yang akan apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Wala tu'adzab illa ala amalika. Dan engkau tidak akan diazab kecuali dengan sebab amalanmu. Jadi amalan kita perbaiki, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nah, amalan kita perbaiki. Jangan sampai kita
terjatuh dalam apa? Dalam amalan-amalan yang tidak baik sehingga menjerumuskan ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Ini bagus sekali ini ya. Jadi ketakwaan sebagai barometer. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan ayat yang sebelumnya apa itu? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Nah, perempuan, laki-laki. Kemudian diciptakan dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermarga-marga. Tujuannya apa? Agar saling mengenal. Saling mengenal. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah walhamdulillah diperkenalkan bukan karena semata-mata apa? Garis keturunan kekeluargaan. Coba sekarang antara kita, hampir semuanya tidak ada kekerabatan dari sisi kekeluargaan. Kecuali apa? Jauh, ya enggak? Tapi kenapa bisa bersatu? Keimanan barakallahu fikum. Satu manhaj, satu akidah, satu jalan, satu tujuan, itulah yang bisa mempersatukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sudah kita lewati berkali-kali, harta sebanyak apapun tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Jabatan setinggi apapun tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Karena kalau mengandalkan jabatan, kalau sudah dipecat enggak bersatu lagi. Kalau mengandalkan harta habis, miskin, tidak berteman lagi. Paham ya? Kalau mengandalkan apa? Kecantikan, kegantengan, kalau sudah tua enggak bersatu lagi. Kalau udah enggak ganteng, enggak bersatu lagi. Tapi Al-Qur'an was sunnah yang bisa mempersatukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an was sunnah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat. Jadi kalau ada orang ngomong, mungkin enggak kita bisa bersatu semuanya, kelompok-kelompok yang ada, perpecahan yang mengaku Ahlus Sunnah, ini Sunni Salafi, yang di sana Aswaja, yang di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa enggak mereka semuanya bersatu dengan kita semuanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bisa. Kalau kembali kepada satu tali dari itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau belum kembali ke situ enggak bisa. Karena Allah Taala sudah memberikan solusi. Perhatikan baik-baik, solusi yang sangat bagus. Solusi jalan keluar yang tepat dan akurat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Nam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Itu kuncinya. Kalau mau kembali ke situ, bersatu semuanya. Masya Allah. Tapi kalau belum mau kembali ke situ, tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, ini bagus sekali yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tudzawna illa ma kuntum ta'malun." Dan kalian semuanya tidak akan dibalasi kecuali apa? Kecuali dengan sebab apa yang kalian amalkan. Ini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Amalan-amalan ini nanti akan dibalasi sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Perhatikan baik-baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan sesuai dengan jenis apa? Amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Tapi ingat ya, bukan semata-mata pengganti amalan, tapi apa? Sebabnya karena amalan, namun itu semuanya berputar di bawah apa? Di bawah kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Fa'alaika an tahtamma bi'amalika li'annahu manatu sa'adatika aw syaqawatika. Maka wajib atasmu perhatian penuh dengan amalanmu. Dikarenakan amalanmu tersebut adalah barometer, ukuran. Ukuran barometer perputaran kebahagiaanmu atau kesengsaraanmu. Hati-hati barakallahu fikum. Amalan harus kita perbaiki. Jangan sampai amalan banyak tapi tidak ikhlas. Jangan sampai amalan banyak tapi tidak mutaba'ah. Ingat-ingat ya, kunci diterimanya suatu amalan atau ibadah itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa dua syarat itu? Antum?
Dua syarat diterimanya ibadah, amalan. Sering didengar ini, sering diucapkan apa? Ingat enggak antum? Ahmad? Apa dan apa? Coba antum bantu. Abdurrahman. Dua syarat diterimanya suatu ibadah. Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah SAW itu upayakan tercatat, dihafal, dimungkinkan. Dua syarat yang sangat akurat dan penting untuk diterimanya suatu amalan ibadah. Mahum soalnya ya? Karena kalau orang beramal tanpa ilmu tentunya tertolak. Tentunya tertolak. Nah, barakallahu fikum, dan tidak diterima karena ilmu itulah yang melahirkan dua perkara tadi. Nah, barakallahu fikum, ilmu itulah yang bisa melahirkan dua perkara tadi, yaitu apa? Dua perkara tadi, al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah itu yang bisa apa? Yang bisa menjadikan amalan seorang hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantunnya apa pantunnya, Ihsan? Beramal tanpa ilmu enggak diterima amalannya. Nah, ini dihafal ini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Antum hafal? Dihafalkan nanti. Nah, barakallahu fikum. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya mardudatun la tuqbalu. Amalannya tertolak dan tidak diterima. Amalannya apa? Tertolak dan tidak diterima. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, karena apa? Karena kalau sampai amalan kita tertolak tidak terima kan sangat sayang gitu, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, qala Allah taala menyatakan, "Uhsiha lakum." Amalan-amalan tadi aku hitung untuk kalian. Bukan untuk Allah taala, untuk kalian. Kembali kepada kita semuanya. Kembali kepada apa? Kita semuanya. Nam wa hadza min fadlihi subhanahu annahu yuhsil a'mal. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala menghitung amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala apa? Menghitung amalan-amalan, dikembalikan kepada hamba yang telah beramal tersebut. Perhatikan baik-baik. Ya'lamuha jalla wa ala. Allah taala yang mengetahuinya. Wa yaktubuha biwasitatil hafadati al malaikah, yang mana amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala menulisnya tapi dengan perantara barakallahu fikum, para penjaga dan makhluk-makhluk yang Allah taala tugaskan, yaitu para malaikat alladzina yaktubuna a'mala bani Adam, yang mereka mencatat, menulis apa? Menulis amalan-amalan catatan Bani Adam. Sudah kita lewati. Al-kitabah, catatan amalan ada dua. Catatan amalan yang di dalam Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang dibawa oleh malaikat, paham ya? Malaikat pencatat amalan, na barakallahu fikum, yang ditugaskan untuk mengawasi dan juga mencatat, raqibun atid, bukan nama malaikat itu ya. Nah, maksudnya malaikat yang disifati dengan raqibun atid, mengawasi dan mencatat. Itu catatannya apa? Semuanya rinciannya diambil dari Lauhul Mahfuz. Jadi jangan antum menyangka ada dua ya, satu saja aslinya. Cuman catatan rincian tadi itu yang dicatat oleh malaikat ketika kita masih berada di perut ibu kita, ketika berusia berapa bulan? 9 bulan. Kapan kita dicatat rezekinya, ajalnya, matinya, dia sengsara ataukah bahagia di dalam kandungan ibu kalau sudah berusia berapa? 40 hari? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Paham ya? Hadisnya sudah kita lewati kan? Hadisnya sudah kita lewati. Hadisnya siapa kemarin? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya kan, di awal-awal sudah kita lewati kan tentang silsilah bagaimana 6 tahapan-tahapan penciptaan manusia. 40 hari pertama dalam keadaan seperti apa? 6 air mani. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal apa? Darah. 40 hari berikutnya baru segumpal daging. Disitulah nanti barakallahu fikum ditiupkan ruh
Kemudian malaikat pencatat tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat ajalnya, rezekinya, kemudian bahagia atau sengsara. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, kita lihat di sini. Wa hadhil inayatu minhu bi a'mali bani Adam dalilun ala fadlihi wa rahmatihi bi, masyaallah. Kata beliau, perhatian penuh ini yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala, perhatian penuh dengan amalan-amalan Bani Adam, ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan dan kasih sayangnya Allah taala kepada manusia. Wa illa fa huwa laysa bihajatin ila amalihim. Padahal jika tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan amalan-amalan mereka. Enggak butuh Allah taala dengan amalan kita. Justru kita yang butuh dengan amalan yang kita lakukan. Barakallahu fikum, kita lihat. Wa innamahumul muhtajuna. Akan tetapi mereka itulah itu makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada amalan-amalan. Wa ma'a hadza, perhatian baik-baik, bersamaan dengan ini, fallahu yuhsiha wa la yudayyi'uha, masyaallah. Bersamaan kita yang butuh, ternyata Allah taala mencatatnya, menghitungnya, tidak menyia-nyiakan. Padahal kita yang butuh. Seharusnya kita yang mencatat kan? Tapi kita enggak mencatat pun Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Mencatat melalui perantara para malaikat tadi itu. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan ganjaran pahala orang yang berbuat kebaikan. Wa qala wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah Ta'ala menyatakan kami tidak menyia-nyiakan pahala atau ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Baik itu salat, amalan-amalan yang lainnya, Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan. Semuanya tercatat, semuanya akan dibalasi sesuai dengan kadarnya. Dan kadar amalan tersebut. Fa huwa subhanahu ya'lamu a'mala bani Adam. Maka dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan Bani Adam. Sudah kita lewati. Nanti di hari kiamat yang ditimbang itu bisa dari 3 kemungkinan. Orangnya, catatan lembaran amalannya, atau apa? Atau amalannya itu sendiri. Ada 3 yang akan ditimbang nanti. Barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan nanti itu 3 perkara. Orangnya, amalannya, catatan amalannya. Adapun dalil untuk mengenai orangnya, kisah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Kita lewati. Abdullah ibnu Mas'ud sahabiyun jalil. Beliau memang terkenal memiliki betis yang kecil, sehingga ketika beliau manjat pohon arok, yaitu pohon siwak, barakallahu fikum, beliau ketika ada angin seakan-akan terumbang-ambing oleh angin betisnya, terumbang-ambing oleh angin. Para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah menanyai mereka, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah kami tertawa kecuali karena melihat kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya betisnya Abdullah ibn Mas'ud ditimbang di suatu timbangan, niscaya apa? Niscaya lebih berat daripada gunung Uhud. Bayangkan. Berarti apanya? Orangnya bukan? Orangnya ditimbang kan? Orang yang ditimbang. Yang kedua, catatan amalannya. Seperti hadis bitaqah. Hadis bitaqah ditampakkan. Bitaqah itu kartu. Paham ya? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Paham ya? Nah, kisahnya bagaimana? Ditampakkan kejelekannya 99 catatan lembaran. Masing-masing catatan apa sejauh mata memandang, ngeri sekali. Dia sudah pasrah, enggak ada apa-apa lagi sudah. Intinya sudah pasrah, sudah bisa dikatakan binasa gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dengan bitaqah tadi. Ternyata dibuka ada apa? Ada kalimat la ilaha illallah. Timbangan tiba-tiba apa? Berat. Yang berat yang mana? Kartu tadi, bitaqah tadi itu. Berat. Yang kejelekan 99 catatan tadi itu. Apa maksudnya? Di bawah. Maksudnya itu terkalahkan dengan kalimat la ilaha illallah yang tercatat dalam bitaqah tadi. Ini berarti apa? Catatan amalan.
Yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Hadis Abi Hurairah yang ma'ruf, yang sering antum dengar. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, habibatan ila rahman, saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang apa? Yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa dua kalimat tersebut? Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Bayangkan, itu berarti apa? Amalannya. Ingat-ingat ya, tiga-tiganya ditimbang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa amalannya, bisa catatan amalannya, bisa orangnya. Mahum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Fahuwa subhanahu ya'lamu a'mala bani Adam. Maka dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan Bani Adam. Perhatikan di kitabnya itu, yang punya kitab ya. Naam. Wa ma'a hadza, naam, la takhfa 'alaihi, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza yaktubuha faqad wakkala malaikatan hafadatan yaktubuna a'mala Bani Adam khairaha wa syarraha. Bersamaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan tersebut, sungguh telah menugaskan para malaikat, hafadzatan, yang mereka semuanya penjaga-penjaga dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaktubuna amal Bani Adam, mereka mencatat, menulis amalan-amalan Bani Adam, khairaha wa syarraha, baik dan buruknya, tertulis, tercatat. Karena malaikat satu pun enggak ada yang maksiat. Semua malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari apa? Dari nur, cahaya. Setan, iblis, jin dari apa? Api. Paham ya? Itu upayakan tercatat, dipahami baik-baik. Paham maksudnya? Paham antum? Nah, perhatikan baik-baik. Dalilnya mana bahwasanya malaikat semuanya taat? Semuanya taat, enggak ada satupun yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum? Naam, ahsan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat apa itu, Iqbal? Surat apa itu? Insyaallah semuanya udah hafal kan? Udah hafal belum? Belum. Surat apa itu, Akh Yusuf? Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya apa? Mereka para malaikat tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan, bayangkan. Masya Allah, menunjukkan bahasanya semuanya adalah makhluk-makhluk yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaumal qiyamati yu'tauna sahaifahum allati fiha a'maluhum. Kemudian nanti dari kiamat mereka semuanya akan diberikan lembaran-lembaran amalan tadi yang di situ bertuliskan atau tercatatkan amalan-amalan mereka. Wa yuhasabuna 'alaiha, dan mereka akan diperhitungkan atas amalan tersebut. In khairan fa khairun wa syarran wa in syarran fa syarrun. Fa hadza yadullu 'ala anna al-insana laysa bimuhmal. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. La yu'mar wa la yunha. Enggak diperintah, enggak dilarang. Enggak, bahkan diperintah dan juga dilarang. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Yasrahu wa yamrahu wa yafsuqu wa yakfuru wa yadgha wa yatajabbar wa yadhunnu annahu muhmal. Perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak dibiarkan begitu saja. Bersantai-santai, bersenda gurau, menjadi orang fasik, menjadi orang kafir, melampaui batas, sombong, dan dia menyangka dibiarkan begitu saja. Bal a'maluhu kulluha musajjalatun alaih. Masya Allah. Bahkan amalan-amalannya semuanya tercatat. Semuanya tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, dan juga tercatat apa? Di catatan malaikat tadi. Itu pun mengambil dari Lauhul Mahfuz. Paham ya? Jadi catatan rincian Bani Adam yang dicatat oleh malaikat itu mengambil dari pusatnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Paham maksudnya ya? Paham? Na'am. Dan lihat sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah
wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi sekecil apapun amalan. Sekecil biji sawi, sekecil semut hitam yang sangat kecil pun Allah taala enggak pernah menzalimi. Nah, barakallahu fikum. Jika ada pada seorang jiwa atau suatu kebaikan, Allah taala lipat gandakan, bayangkan. Kebaikan dilipat gandakan. Tapi kalau kejelekan dihitung satu. Rahmat atau bukan? Rahmat bukan seperti itu? Rahmat. Coba bayangkan kalau kejelekan dilipat gandakan. Banyak enggak kejelekan yang kita miliki? Banyak sekali, tapi kalau kejelekan dihitung satu. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan, berlipat-lipat, ad'afin katsirah. Paham ya? Berlipat-lipat, barakallahu fikum. Masya Allah, kita lihat. Dan Allah Ta'ala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar dan agung. Ikhwan fiddin azzani wazakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah Ta'ala, sekaligus menyempurnakan penjelasan hadis yang ke-24 kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin.